Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mengurus SIM secara online. Di sini saya menggunakan handphone dengan OS Android. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita install aplikasi bernama Digital Korlantas, tersedia di dalam Play Store. Setelah selesai kita install, kita bisa buka aplikasinya. Setelah diregistrasi berhasil, kita bisa masuk menggunakan nomor handphone yang kita gunakan untuk mendaftar registrasi. Untuk cara registrasinya mudah sekali ya. Kita tinggal ikutin langkah-langkahnya. Setelah berhasil, kita bisa masuk menggunakan nomor handphone yang kita gunakan untuk registrasi tadi. Setelah itu, kita akan diminta untuk memasukkan PIN untuk melanjutkan masuk ke dalam aplikasinya. Ini PIN yang kita masukkan adalah PIN yang sebelumnya kita buat saat mendaftar atau registrasi ya. Nah, setelah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada pilihan SIM, STNK, ETLE, NTNC. Nah, di sini kita menggunakan yang menu SIM. Kita bisa klik SIM. Nah, setelah diklik menu SIM, di sini ada pilihan untuk perpanjangan SIM, SIM baru, perpanjangan, uji kompetensi, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya akan menjelaskan tentang perpanjangan SIM, maka kita pilih menu perpanjangan SIM. Karena untuk pengurusan SIM baru, uji kompetensi dan lain-lainnya, ini saya coba belum bisa digunakan ya, karena mungkin masih dalam tahap penyempurnaan aplikasi. Nah, tapi kalau untuk perpanjangan SIM ini sudah bisa digunakan. Ya, kita coba masuk ke dalam perpanjangan SIM. Setelah masuk ke dalam perpanjangan SIM, maka di sini ada persyaratan untuk perpanjangan SIM yang harus kita penuhi. Nah, karena ini akan betul-betul mempermudah keberhasilan pengurusan SIM kita untuk perpanjangan. Jadi kita siapkan semua yang diperlukan tanpa kecuali. Seperti di sini ada diminta untuk foto fisik EKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih, serta pas foto. Nah, untuk foto-foto ini juga ada syarat-syaratnya. Nah, contoh seperti ini menggunakan latar belakang warna biru. Ini untuk pas foto ya, dengan resolusi 480 x 640 pixel. Jadi kita siapkan dulu semua persyaratannya, lalu kita bisa lanjutkan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Nah, selain itu juga selain untuk pas foto yang menggunakan latar belakang biru, ini untuk pas foto ini kita juga nggak boleh menggunakan kacamata, menggunakan aksesoris di wajah yang seperti hijab yang berwarna biru, itu juga nggak boleh karena nanti akan jadi satu dengan backgroundnya. Kita juga nggak boleh menggunakan penutup kepala, topi ataupun peci, kopiah, dan lain-lain. Dan foto wajah juga harus menghadap ke depan. Kita nggak boleh foto ngadep ke samping atau apalagi ke belakang ya. Permohonan dipastikan telah melakukan pengecekan kesehatan. Nah, di sini ada dua website ya. Untuk kesehatan kita bisa mengurus di erikes.id dan psikologi di website EPPSI. Ya. Setelah itu, jam operasional Satpas tersedia dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore.
Pemohonan perpanjangan SIM di atas pukul 3 sore akan diproses besok hari. SIM juga bisa diperpanjang 90 hari sebelum masa berlaku habis atau 3 bulan ya. Cuma kalau saya lebih baik mengurus di sekitar 1 bulan lah, 30 hari sebelumnya, karena setelah pengurusan ini masa berlaku SIM akan mengikuti saat kita mengurus. Kalau kita mengurusnya 3 bulan sebelum masa berlaku habis, maka otomatis misalnya SIM saya matinya tanggal 26 bulan 11. Saat saya mengurus ini di tanggal 27 bulan 9. Nanti masa berlakunya akan dimulai dari tanggal 27 bulan 9. Jadi kehilangan sekitar 2 bulan. Jadi kan agak lumayan tuh 2 bulan tuh. Cuman ya semuanya terserah dari kalian aja. Kalau emang mau ngurusnya cepat, ya itu lebih bagus daripada nanti begitu kita mengurus ternyata sudah waktunya sudah dekat, belum lagi ada kemungkinan gagal. Itu terlalu beresiko kok terlalu dekat waktunya. Nah, di sini juga kita diminta untuk menyiapkan data rekening pengembalian yang masih aktif. Nah, jadi di sini ada kemungkinan SIM yang kita urus ini, perpanjangan SIM on secara online ini kita gagal. Ada kemungkinan. Jadi kita tetap harus menyediakan nomor rekening pengembalian dana. Jadi apabila gagal, dana yang sudah kita kirim untuk pengurusan perpanjangan SIM ini akan dikembalikan ke rekening itu. Apabila semua syaratnya udah siap, kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya ya. Nah, setelah kita pilih lanjutkan, di situ ada menu perpanjangan SIM nasional. Kita diminta untuk mengisi data ektp. Kita isi dengan NIK nomor KTP kita. Lalu kita disuruh milih data SIM apa yang mau kita urus, SIM A untuk mobil atau SIM C untuk sepeda motor. Nah, lalu setelah kita pilih SIM apa yang kita mau urus, kita masukkan nomor SIM kita. Setelah kita isi, kita akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen yang kita diperlukan. Pertama kita diminta untuk mengunggah foto fisik ektp. Nah, di sini saya contohkan foto fisik ektp saya. Di sini saya unggah dan sebelumnya sudah saya edit ya, untuk diubah resolusinya menjadi 480 kali 640. Selain resolusi yang saya edit, saya juga membuat gambar KTP saya menjadi lebih jelas. Saya crop juga sesuai dengan ukuran. Begitu juga dengan foto SIM, sama saya ubah ke 480 kali 640. Saya edit juga untuk pencahayaannya supaya lebih jelas dan terang, untuk mempermudah pengurusan ini ya. Setelah mengunggah foto ektp dan SIM lama, dilanjutkan dengan mengunggah foto tanda tangan. Nah, foto tanda tangan kita tuliskan, kita tanda tangan di kertas putih polos ya, wajib ya, nggak boleh ada garisnya, nggak boleh berwarna lain, putih polos dengan menggunakan pena atau spidol yang bisa menghasilkan hasil yang tebal dan jelas. Tanda tangan kita torehkan di kertas itu
tanpa menggunakan nama, jadi hanya tanda tangan aja. Setelah kita tanda tangan, kita resize, kita edit lagi menjadi ukuran 480 dikali 640. Setelah tanda tangan selesai, kita bisa unggah. Lalu yang selanjutnya kita mengunggah foto, pas foto kita ya, dengan latar belakang biru, pencahayaan kita harus jelas dan menggunakan resolusi yang sama di 480 kali 640. Untuk background biru ini kita bisa melakukan editing menggunakan aplikasi ataupun banyak, ada beberapa website yang kita bisa menggunakan fasilitas itu untuk mengganti background. Setelah background kita ubah menjadi warna biru seperti contoh foto ini, lalu kita edit lagi ya, kita ubah menjadi ukuran 480 kali 640. Nah, kalau bisa fotonya juga harus jelas menghadap ke depan. Nah, apabila kita ngerasa hasil foto ini masih kurang jelas, kita bisa melakukan foto ulang atau diedit lagi supaya tampilan lebih jelas. Setelah semua persyaratan foto selesai, maka kita lanjutkan dengan persyaratan tes kesehatan di web rikes.id dan psikologi di web eppsi.id. Nah, di sini untuk tahapan tes rikesnya yang mudah dan gratis akan saya buat tutorialnya di video saya yang lainnya. Untuk tes psikologi ini kita diminta untuk menyediakan waktu yang betul-betul longgar, tidak ada gangguan ya, karena soalnya cukup banyak dan ada waktunya. Jadi kalau ada gangguan-gangguan dari luar, mungkin ada kesibukan lain, lebih baik nanti aja. Itu pengalaman saya sih. Kemarin ada sedikit kerjaan, saya pikir bisa sambil mengerjakan tes psikologi, ternyata nggak bisa, kita harus fokus. Nah, setelah tes kita lakukan, maka nanti kita bisa mengklik bagian bawah ini, cek kelengkapan data. Nanti setelah tes kita berhasil, maka akan tercentang nih di masing-masing ya, hasil rikes jasmaninya tercentang biru dan hasil tes psikologinya juga tercentang biru. Itu menandakan kalau hasil tes kita berhasil untuk tes kesehatan dan psikologi. Nah, selanjutnya kita bisa setelah tes itu berhasil, kita bisa klik tombol lanjut, maka kita akan masuk ke dalam pemilihan wilayah Polda atau Satpas, dimana SIM kita akan diterbitkan. Jadi kita bisa milih ini, saya mau buat SIM di pengen memilih SIM saya diterbitkan di sini atau di sana, kita bisa pilih. Dan itu nggak perlu lokasinya satu kota dengan kita, satu tempat dengan kita bisa pilih daerah lain. Contohnya di sini lokasi saya ada di kota Balikpapan, tapi saya memilih Polda Kalsel di Satpas Polres Banjarmasin, karena saya mau mencoba kalau saya mengurus memilih di daerah lain bisa nggak. Nah, ternyata bisa. Dan kebetulan saat saya mengurus SIM secara online ini, saya pilih di Kalsel di Polres Banjarmasin, di Satpas Banjarmasin ya. Ini pelayanannya sangat cepat. Jadi hari ini saya pilih, saya buat, besok itu kebetulan buatnya sore, agak malam ya, emang dilepas dari jam yang sudah ditentukan, jam 3 sore terakhir, emang lewatin dari jam itu. Begitu paginya
progres sudah langsung jalan sampai akhirnya SIM dikirim ke lokasi saya di Balikpapan dan jadi SIM-nya. Ya, ini hanya salah satu contohnya ya. Kalian bisa coba di satpas terdekat di kota Anda, atau di kota Anda ada satpas, bisa dicoba langsung di satpas terdekat Anda. Selanjutnya di sini ada menu lagi untuk mengisi nomor rekening pengembalian. Nah, di sini kita isi nomor rekening. Ada beberapa pilihan bank yang terdapat di bank tujuan. Kita bisa pilih sesuai dengan nomor rekening kita. Kita kembalikan ke kita ingin pihak satpas mengembalikan kemana dana kita apabila kita tidak lolos uji SIM ini. Karena ada beberapa kemungkinan ya masih untuk permohonan perpanjangan SIM ini ditolak karena suatu dan lain hal ya. Contohnya format foto nggak sesuai, foto SIM atau KTP-nya nggak jelas, atau karena hal-hal lainnya. Nah, setelah kita mengisi untuk nomor rekening pengembalian, akan dilanjutkan dengan pengiriman ya. SIM yang sudah jadi itu ada pilihan kita mau dikirim menggunakan Pos Indonesia, ambil sendiri, atau diwakilkan. Nah, kalau mungkin satpasnya ada di kota kita sendiri, lokasinya juga gak jauh, kita bisa untuk ngambil sendiri ya di satpas itu. Atau kalau mungkin lagi males gerak ya, atau satpasnya emang jauh, tidak satu kota, kita bisa minta menggunakan Pos Indonesia. Untuk biaya pengirimannya nanti sudah langsung di total di saat pembayaran untuk pengurusan perpanjangan SIM ini. Di sini saya kebetulan karena lokasi satpasnya saya pilih di Banjarmasin, jadi jauh ya. Saya menggunakan opsi Pos Indonesia, jadi dikirim ke alamat saya. Nah, setelah kalau untuk pengalaman saya memilih untuk dikirim, maka selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi alamat pengiriman ya. Isi lengkap dan sejelas mungkin agar nggak terjadi salah alamat ya. Karena itu SIM kita kalau lari ke alamat lain kan kita yang rugi ya. Isi sejelas-jelasnya dan selengkap-selengkapnya. Nah, setelah kita lengkapi semuanya, kode pos, alamat jalan, kota, kecamatan, dan lain-lain, serta nomor handphone, maka kita akan diberikan nomor virtual account untuk pelunasan pembayaran pengurusan perpanjangan SIM yang harus kita bayar dalam waktu 24 jam sejak permohonan ini dibuat. Pembayaran ini menggunakan virtual account BNI ya. Kita bisa bayar menggunakan bank lain. Di situ ada tata caranya dan tentu saja akan dikenakan potongan biaya transfer antar bank. Selanjutnya setelah kita melakukan pembayaran ya melalui virtual account BNI tadi, kita bisa mengecek perjalanan progres SIM kita melalui menu di bawah ini yang saya kotakin merah ini, posisinya di bawah etle ya, ada panah 2 ini. Nah, di sini ada detail transaksi yang sudah berjalan. Di awal detail transaksi ini, saat kita selesai registrasi, mengisi kelengkapan dan lain-lain, maka untuk bulatan registrasi ini akan
tercentang biru ya. Setelah itu, setelah kita bayar, kita lunasin pembayarannya, maka centang kedua dibayar ini akan berwarna biru. Nah, sampai di 2 centang ini status SIM kita belum aman, masih bisa gagal ya. Tapi ini biasanya ada di angka 40% ya. Begitu SIM kita sudah masuk ke menu centang yang diproses, nah ini kemungkinan besar SIM kita bisa berhasil selesai. Nah, kalau sudah centang diproses ini sudah berwarna biru seperti ini, dan selanjutnya akan beralih ke dikirim atau diambil. Nah, kalau sudah di sini ini udah pasti jadi sudah SIM kita dan sedang dalam perjalanan atau menunggu kita ambil, tergantung pilihan waktu metode pengirimannya ya. Nah, setelah SIM kita terima, misalnya kita sudah ambil atau dikirim, begitu kita sudah terima di tangan kita cek udah oke, udah bener, kita bisa mengkonfirmasi SIM diterima sebagai bukti bahwa kita sudah menerima SIM dengan baik. Nah, selanjutnya ini adalah foto saat SIM saya diterima dengan menggunakan pengiriman Pos Indonesia. Oke, terima kasih. Begitu aja penjelasannya. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.